wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok praktikum MME. Nama saya Jalardi Manggil Setiawan. Nama saya Teguh Aryadi. Nama saya Azki Amun Farid. Nama saya Rifki Maulana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang kita pelajari di praktikum, mulai dari 8 percobaan trapo, 4 percobaan generator, dan 3 percobaan motor. Nah, untuk percobaan trapo akan dijelaskan oleh Teguh dan Azkal, untuk generator oleh Jalardi, dan motor oleh Rifki. Baik, untuk percobaan yang pertama kami mencoba praktikum trapo atau transformator, di mana untuk pertemuan pertama kita membahas tentang regulasi voltage atau tegangan. Lalu yang kedua yaitu mengukur losses tanpa beban, dan yang ketiga efisiensi trapo. Untuk pengertian regulasi voltage sendiri yaitu pengaturan tegangan suatu transformator adalah perubahan tegangan sekunder antara beban 0 dan beban penuh pada suatu faktor kerja tentunya, dengan ketentuan primer konstan. Lalu yang kedua di sini ada losses atau rugi-rugi terjadi apabila terjadinya aliran arus dari tiap-tiap fasa dan sisi sekunder trapo dengan netral trafo. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa tersebut. Lalu untuk percobaan yang ketiga yaitu efisiensi trapo, di mana di sini adalah tingkat sebuah efisien transformator ketika mengkonversikan daya dari primer ke sekunder. Efisiensi daya 100% berarti sempurna, sehingga tidak kehilangan daya sama sekali gitu. Namun tingkat efisiensi hingga 100% bisa dikatakan sangat sulit dan dapat dikatakan tidak mungkin tercapai, karena sebagian daya akan diubah menjadi bentuk panas yang dialirkan ke inti besi trapo itu sendiri gitu. Jadi buat selebihnya materi lengkapnya akan kita perlihatkan nanti di sebuah video. Nah, untuk selanjutnya ada hubungan star-star, hubungan star-delta, hubungan delta-star, dan hubungan delta-delta. Dimana pada hubungan star-delta pada transformator, dimana itu untuk mengetahui hubungan star-delta pada transformator. Dalam pengaplikasian transformator ada beberapa konfigurasi yang dapat dilakukan, di mana pada jenis ini yang masing-masing terminal dihubungkan secara bentang. Titik netral dijadikan menjadi satu. Nah, untuk selanjutnya ada delta-delta. Dan untuk delta ini untuk mengetahui pada hubungan star delta-delta pada transformator, di mana jenis trapo ini ujung fasa dihubungkan dengan ujung netral kumparan lain yang secara keseluruhan akan berbentuk hubungan delta atau segitiga. Dan selanjutnya ada delta star, di mana delta star ini pada hubungan ini sisi primer trapo dirangkai secara delta, sedangkan pada sisi sekundernya merupakan rangkaian bintang, sehingga pada sisi sekundernya terdapat titik netral, biasanya digunakan untuk menahan tegangan pada awal sistem tegangan tinggi. Dan untuk selanjutnya ada star delta, di mana pada hubungan ini kumparan pada sisi primer dirangkai secara bintang dan sisi sekundernya dirangkai delta. Umumnya digunakan pada trapo untuk jaringan transmisi, di mana tegangan nantinya akan diturunkan. Nah, mungkin itu untuk penjelasan pada trapo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 percobaan generator. Yang pertama itu mengenai prinsip dari generator. Berdasarkan fenomena induksi elektromagnetik, generator listrik ini diubah dari energi mekanik menuju energi listrik. Nah, energi mekanik digunakan untuk memutar konduktor dalam medan magnet untuk menghasilkan listrik, dan ini adalah prinsip dasar dari generator listrik. Lalu yang kedua yaitu mengenai DC generator atau generator DC, yaitu merupakan suatu sistem listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator DC tipe eksitasi bebas dan terpisah adalah generator yang lilitannya medannya dapat dihubungkan ke sumber DC atau DC, sehingga sumber listrik tidak bergantung dari mesin generator tersebut. Lalu percobaan ketiga mengenai sinkronus generator atau bahasa Indonesianya generator sinkron.
merupakan mesin sinkron yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik AC melalui proses induksi elektromagnetik. Nah, generator sinkron juga disebut sebagai alternator atau generator AC. Nah, istilah alternator tadi merupakan untuk digunakan karena menghasilkan daya AC, tidak menghasilkan daya DC. Nah, lalu selanjutnya atau percobaan terakhir dari generator yaitu mengenai rotary converter. Nah, rotary converter ini digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus arah atau DC, atau daya DC ke AC, atau sebaliknya dari AC ke DC atau dari DC ke AC. Nah, sebelum munculnya perbaikan dan pembalik daya kimia atau zat padat. Nah, pada umumnya digunakan untuk menyediakan daya DC untuk elektrifikasi komersial, industri, dan kereta api dari sumber daya DC. Nah, pada intinya generator ini yaitu mengubah dari energi gerak atau energi mekanik ke energi listrik. Nah, untuk mengubah dari arus AC ke DC yaitu menggunakan rotary converter, maupun dari DC ke AC juga menggunakan rotary converter. Mungkin cukup sekian dari percobaan generator ini. Selanjutnya mengenai percobaan motor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah percobaan motor. Ada 3 percobaan yang arahnya. Yang pertama adalah motor DC menggunakan magnet permanen, kedua adalah motor universal, dan ketiga adalah motor induksi. Yang pertama, motor DC dengan magnet permanen. Pada percobaan ini, pada motor DC dengan magnet permanen, untuk menggerakkan motor, arus dihasilkan dari GGL induksi yang berasal dari flux magnet dari magnet permanen. Nah, yang kedua ada motor universal. Motor universal ini bisa menggunakan arus DC maupun AC. Pada percobaan yang dilakukan di sini menggunakan arus AC yang kemudian melalui penyearah gelombang dirubah menjadi arus DC. Nah, untuk menghasilkan GGL induksi pada motor universal ini menggunakan kumparan SAN. Nah, kumparan ini digunakan untuk penguat tegangan, di mana pada motor universal ini dapat digunakan pada beban, misalnya beban rumah seperti pada mesin cuci. Kemudian yang ketiga ada motor induksi. Motor ini menggunakan arus 3 fasa. Motor ini sama seperti motor universal menggunakan kumparan SAN, dan untuk menghasilkan GGL induksi terdapat kumparan yang berputar pada medan magnet. Nah, hasil dari GGL induksi ini akan mempengaruhi magnet kedua yang pada hasilnya akan berputar. Sederhananya, magnet yang kedua ini akan berputar dari hasil atau dari motor yang menghasilkan GGL induksi. Mungkin tadi penjelasan mengenai ketiga alat yang sudah kami coba di lab praktikum, yaitu mengenai trapo, generator, dan juga motor. Nah, sekarang yaitu kesimpulan dari ketiga alat tersebut, yaitu transformator merupakan suatu alat elektronik yang mana fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan atau step up step down, dan juga bisa disebut sebagai mentransformasikan daya. Dan untuk generator itu untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Nah, dan ada motor yang secara umumnya dapat merubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.